Halo, selamat pagi anak-anak SMP Papua Kasih. Perkenalkan, saya dengan Miss Sinur akan mengajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar tentang kritis dan kreatif menulis tes deskripsi. Pada pembelajaran 3.1, kita akan mengidentifikasi informasi dalam tes deskripsi tentang objek, contohnya itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, sekarang Miss sudah menampilkan satu foto buat kamu. Silahkan kamu amati. Sembari mengamati, Miss punya 3 pertanyaan buat kamu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah gambar ini memiliki informasi baru? Pertanyaan yang kedua, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Dan yang terakhir, indera apa yang kamu gunakan untuk memperoleh informasi dari gambar tersebut? Nah, setelah menjawab pertanyaan yang sudah kamu lihat tadi, kira-kira sekarang apa yang dimaksud dengan tes deskripsi ya? Apakah kamu sudah paham? Kira-kira apa ya? Ya, tes deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Itu dia pengertian tes deskripsi. Sekarang, kira-kira apakah tujuan tes deskripsi itu? Tujuan teks deskripsi yaitu agar orang-orang yang membaca teks ini dapat seolah-olah merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Secara rinci, tujuan teks deskripsi yang dibuat oleh seorang penulis antara lain, yang pertama, supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Yang kedua, dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca tentang suatu objek dengan secara utuh. Hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi. Yang ketiga, teks deskripsi merupakan teks yang dibuat dari hasil pengamatan atau hasil observasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa teks deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu benda atau juga objek sesuai dengan data serta fakta yang diperoleh oleh si penulis teks. Yang keempat, akan memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, serta juga pengalaman penulis hingga akan terkesan seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan juga mengalami sendiri topik yang ada tersebut. Dalam mencapai kesan yang sempurna itu, penulis teks deskripsi akan merinci objek dengan kesan, fakta, serta juga citraan. Nah, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Anak-anak siap ya? Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu yaitu paragraf deskripsi tersebut menggambarkan sesuatu pastinya. Yang kedua, paragraf-paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Dan yang terakhir, teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri fisik ataupun keadaan pada suatu objek dengan rinci. Kira-kira
Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis tes deskripsi nih. Ini yang paling menarik. Oke. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 4 jenis. Antara lain, yaitu deskripsi tempat atau spasial. Artinya, teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua itu adalah deskripsi benda. Dalam deskripsi benda, teks yang melukiskan suatu benda yang dilihat oleh seorang penulis. Yang ketiga adalah deskripsi waktu. Dalam deskripsi waktu, teks yang menggambarkan urutan waktu tentunya. Dan yang keempat adalah deskripsi orang. Dalam deskripsi orang, kita menceritakan orang tersebut secara terperinci, baik itu ciri fisiknya, baik itu bentuk tubuhnya, semuanya dijelaskan secara terperinci. Mari kita perhatikan contoh tes deskripsi berikut ini. Oke, anak-anak. Sebelum kita masuk ke dalam contoh teks deskripsi, Miss minta kamu perhatikan gambar. Oke, setelah kamu amati, mari kita baca teks bersama-sama. Kucing. Namanya adalah Kenzie. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah kucing jantan yang saat itu aku temukan di pinggir jalan. Kenzie memiliki bulu yang halus dan berwarna putih. Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ekornya. Semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih, sedangkan ekornya berwarna coklat yang sangat menggemaskan. Kumisnya sedang, tidak panjang, dan tidak pendek. Kenzie memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada biasanya. Hidungnya kecil dan kumisnya sedikit panjang. Berat tubuhnya sedang, yaitu sekitar 4 kg. Matanya berwarna hijau kekuningan dan sangat lucu ketika dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Kenzie lebih menyukai tidur seharian di atas keranjang tempat tidurnya. Ketika tidur, Kenzie lebih suka dielus di bagian punggungnya. Saat mengelus, dia memainkan ekornya ke kanan dan ke kiri. Kenzie lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur. Dia baru bangun jika merasa lapar. Ketika lapar, dia akan menuju ke tempat makan yang telah disediakan yang disimpan di dapur. Saat lapar, dia akan terus mengeong sampai dia mendapatkan makanannya. Dia akan memasang muka menyedihkan ketika tidak diberi makan. Kucing ini sangat lucu dan sangat disayangi keluarga kami. Oke, anak-anak. Demikian pembahasan kita tentang kritis dan kreatif menulis tes deskripsi. Miss harap kamu tetap belajar di rumah, banyak-banyak membaca tes deskripsi. Kamu boleh melihatnya dari internet. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.